Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a'i ila al-huda wad-dalalah ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluh ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan guru kita, orang tua kita Sayyidul Walid Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allahu bi tuli hayatih wa nafa'ana Allahu bi ulumih fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan urusannya oleh Allah, dimurahkan rezekinya, digampangkan semua hajat-hajatnya, lalu dimanfaatkan ilmunya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita malam ini adalah kajian tasawuf dalam kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir kita membahas jenis-jenis maksiat lisan. Sekarang kita lanjutkan kajian kita setelah kita diajarkan untuk menjaga diri dari maksiat lisan. Sekarang jenis yang berikutnya adalah maksiat perut. Jadi perut juga bisa maksiat, hadirin, ya. Apa kata beliau? Imam Ghazali mengatakan, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa ammal batnu, dan adapun perut, fahfaz min tanawulil haram, fahfaz maka hendaklah kamu menjaga min tanawulil haram, dari memperoleh perkara yang haram, wasyubhati, dan perkara syubhat, ya. Haram itu fal haram al mahud, ya. Perkara yang haram itu ma yakunu bihi wa ghalibu dhanni bi kaunihi manhiyan anhu, sesuatu yang dilarang oleh syariat, ya. Itu perkara yang haram. Apa saja yang dilarang oleh syariat untuk kita makan atau kita minum, maka itu perkara yang haram, ya. Baik haram itu karena zatnya, ada haram karena zat, ada haram lil arid. Haram karena zatnya, misalnya daging babi, itu udah zatnya udah haram, ya, nggak boleh kita makan. Walaupun diolah jadi apapun, dibikin sosis, Ustaz, nggak bisa. Bakso nggak bisa juga. Ya udah nggak kelihatan, Ustaz, bentuk dagingnya. Ya dibikin peye, ya, apa kayak pokoknya dari babi, dari atau dari sesuatu yang bagian dari babi, nggak bisa juga udah. Nanti apa-apain juga di otak-atik nggak bisa, karena zatnya sudah haram.
ya, minuman, ya, minuman yang zatnya haram, khamr, ya, walaupun namanya bir cap Ka'bah tetap aja ya, haram. Jangan lihat Ka'bahnya, birnya itu masalahnya, ya. Kalau di Betawi ada bir peletok, nah itu halal. Di Bogor itu ada bir apa namanya? Saya kalau lagi ngantar Arbi itu suka lewat ada gerobak bir apa gitu. Itu bir khas Bogor. Ada juga. Itu halal. Ya minuman anget-anget gitu dari jahe gitu ya. Ampas atau apa gitu saya nggak paham dah racikannya. Nah itu bir seperti itu boleh. Ya, cuma sebenarnya bir itu identik dengan minuman keras ya. Emang nggak ada nama lain apa gitu ya. Cuma karena udah jadi ya simbol Betawi bir peletok ya udah dah ya. Jadi walaupun namanya bir cuma kandungannya halal nggak masalah. Tapi kalau misalnya minuman bir disebut dengan misalnya minuman ya syurbil Arabi, minuman Arab, padahal isinya bir, sama aja nggak ngaruh ya. Yang penting pokoknya isinya itu apa kandungannya ya. Itu perkara yang haram pada zatnya. Ada lagi perkara yang haram lil arid, karena sesuatu yang baru. Misalnya orang makan sate ayam, boleh nggak? Boleh, sate ayam halal. Cuma duitnya duit nyolong, duit kas masjid, ya. Dia habis ngitung duit, kantongin, ya. Pulang-pulang di sate, orang duit ya, kas masjid, ya. Dibawa, diambil. Saya cuma 20.000, 20.000 juga duit masjid, nggak boleh, haram, ya. Nah itu satenya memang halal, tapi cara dapetinnya itu haram, ya. Cara belinya pakai duit yang haram maka nggak boleh. Atau hasil nipu, atau hasil nyolong. Ada orang ya beli somai dibungkus, habis itu dia wudhu di masjid. Ente lihat somai, main ambat aja udah, ya. Begitu selesai wudhu orang nyariin somai gua mana ini, ya. Udah ente makan, haram itu. Walaupun somai sebenarnya halal, cuma dapetinnya nggak benar. Nah ini jadi haram. Haram karena perkara yang baru. Ya, nah, ini dua-duanya wajib kita hindari karena itu termasuk maksiat perut. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian syubhat juga dilarang. Jangan sampai perut kita makan sesuatu yang syubhat. Pengertian syubhat itu apa? Ya, syubhat itu bahasa kita disifati halal enggak, disifatin haram enggak. Karena Nabi dalam hadis mengatakan, ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ya, sesungguhnya perkara yang halal jelas. Jelas kalau kita ngaji, kalau ngaji nggak jelas juga, ya. Perkara yang haram juga udah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Nah, ini kita bahas syubhat. Kata Imam Ibrahim, ya, beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang mendefinisikan perkara syubhat. Apa itu syubhat? Ada beberapa pendapat yang dimaksud dengan syubhat. Yang pertama, makhtalafa fihi ulama kal khayli fa innaha muharramatun 'inda malikin wa mubahatun 'inda ghairihi wa qila huwa makruh wa bihi qala al-Mawardi, ya. Nah, contoh pendapat pertama tentang syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang dimana para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut tentang kehalalannya. Kalau ada sesuatu yang ulama berbeda pendapat masalah halal dan haramnya, maka itu termasuk perkara syubhat kata sebagian ulama. Contoh, makan daging kuda. Makan daging kuda di mazhab kita boleh nggak? Boleh, nggak masalah kuda. Mazhab kita. Tapi mazhab Malik haram. Di mazhab Imam Malik makan daging kuda haram. Di mazhab selain Imam Malik, Syafi'i, Hambali, Hanafi, semua mengatakan makan daging kuda halal. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau ada hukum seperti ini di antara ulama khilaf, maka itu perkara dikatakan syubhat. Ya. Ada juga yang mengatakan makan daging kuda hukumnya makruh, dan ini pendapatnya Imam Mawardi. Jadi ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, ada yang bilang makruh. Nah, kalau perkara syubhat begini, maka sebagian ulama mengatakan sebaiknya jangan makan daging kuda. Jelas? Ya. Contoh lagi, makan kepiting. Makan kepiting.
Antum pernah makan kepiting? Ya, jujur, pernah makan kepiting? Nah, ada lagi yang mirip-mirip rajungan. Nah, ya, rajungan. Di mazhab kita, rajungan sepakat halal. Karena rajungan kalau dibawa ke darat sebentar mati, nggak lama, ya. Tapi kalau kepiting itu di darat lama, kuat dia, nggak mati-mati. Maka termasuk hewan yang bisa hidup di dua alam. Nah, ya. Dalam mazhab kita, mazhab kita aja, nggak usah mazhab lain. Mazhab kita aja, mazhab Imam Syafi'i, ulama berbeda pendapat. Boleh nggak makan binatang yang bisa hidup di dua alam? Ya, contohnya itu kepiting. Maka ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Nah, kondisi makanan seperti ini, maka sebagian ulama mengatakan syubhat. Mendingan kalau syubhat jangan dimakan gitu. Tapi kalau ingin pendapat Ustaz, saya kan pengen nyobain kepiting Ustaz, pengen tahu rasanya. Ada nggak yang bilang halal? Ada. Saya ikut yang itu. Ya boleh. Boleh juga karena ada yang menghalalkan. Tapi kalau ente mau warok, jadi orang yang berhati-hati, jangan makan sesuatu yang ulama saja khilaf hukumnya. Ya. Timsah, buaya, boleh nggak makan buaya? Ya, khilaf ulama itu. Ya. Timsah, buaya itu hewan yang bisa hidup di dua alam. Ya, di air bisa, di darat bisa. Buaya berjam-jam di tanah nggak apa-apa, nggak masalah dia. Ya. Nah, ini boleh nggak makan buaya? Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Ya, khilaf. Jadi sebaiknya jangan makan daging buaya. Ya, kalau ente mau pakai sepatu kulit buaya, gesper kulit buaya nggak apa-apa itu. Ya sudah disamak halal bersih, suci nggak najis. Cuma dagingnya yang dimakan. Kan ada sate buaya. Ya, sate buaya bahkan di YouTube itu ada suku mana gitu ya, makannya buaya. Dibakar gitu. Waduh, serem juga ngeliatnya tuh makan buaya. Aduh, kita ngeliatnya geli ya. Makan buaya. Nah, ini ulama khilaf. Nah, kalau ada khilaf seperti ini mendingan itu perkara syubhat, mendingan jangan dimakan gitu ya. Kan selain buaya banyak yang bisa dimakan. Emang makanan dikit apa yang halal? Banyak yang halal, ya. Macam-macam nih kalau masalah kita nanti dalam bab atimah dalam kitab fikih itu dibahas tuh perbedaan pendapat, makan monyet boleh enggak? Gitu. Dibahas makan monyet, ya. Makan ular boleh apa enggak? Itu dibahas tuh. Ya, nanti dah babnya khusus tuh dalam bab fikih ya, bab atimah. Taib, ini pendapat pertama tentang arti atau definisi syubhat. Sesuatu yang mana hukumnya ulama berbeda pendapat ya dalam hal tersebut. Ini ada yang mengartikan itu syubhat. Ya. Kemudian biawak kan ada hadis di Nabi ya biawak itu hampir sama dengan buaya. Ya. Biawak hampir sama dengan buaya. Cuma bedanya biawak itu ada hadis khusus. Ini kan yang jadi masalah antara pengertian syubhat nih ada antara yang kedua dan ketiga. Biawak itu memang ada hadis khusus. Nabi pernah pergi ke satu kabilah lalu disiapkan untuk menghormati Nabi dan para sahabat, salah satu hidangannya disiapkanlah daging biawak. Ya. Ketika itu Nabi nanya, Nabi disuguhkan, silahkan Rasulullah dimakan. Ya. Kata Rasulullah, daging apa ini? Ini katanya biawak, gitu ya. Kata Nabi, wah di kaum kami belum biasa makan ini. Terus Sayyidina Khalid bin Walid nanya, emang berarti nggak boleh ya Rasulullah? Boleh kalau kamu mau makan aja. Nah, Nabi membolehkan. Nah, jadi memang ada dalil khusus. Kalau ada dalil khusus aman, ya jelas halalnya karena Nabi membolehkan. Cuma Nabi nggak biasa aja makan, ya. Seandainya Nabi zaman dulu disuguhin jengkol, mungkin begitu juga. Apa ini? Misalnya kita zaman Nabi, kita orang Betawi. Apa ini Hafid? Ini Rasulullah jengkol. Bau nih, ya. Nggak mau Rasulullah. Saya nggak suka yang bau. Berarti nggak boleh. Ya nggak apa-apa, makan aja gitu. Mungkin jengkol bisa jadi begitu juga. Ya. Cuma kan zaman dulu makanan nggak sebanyak zaman sekarang. Sekarang wah macem-macem. Makanan setan aja ada. Ya, rawon setan ada. Nasi gila makan juga. Ya, nasi kucing. Sampai anak saya nanya, Bi, itu orang makan nasi kucing bekas kucing gitu katanya. Ada si Ayara nanya, tuh mau nggak nasi kucing? Oh enggak, terus makan sama kucing. Jadi nggak paham maksudnya porsi kecil gitu kan ya. Nah, orang bikin nama aneh-aneh. Ya, sambal iblis. Wah, ya Allah. Emang nggak ada nama yang bagusan apa gitu ya? Sambal Jibril kan keren ya, kayak lebih Islami. Namanya jelek-jelek banget. Di Depok itu ada es doger pocong, ada.
ya. Ada pocong-pocongnya, ada ya macam-macam. Ya, itu nama-nama doang ya. Yang penting mah isinya tuh apa kandungannya. Nah, itu pengertian syubhat yang pertama. Nah, jadi kalau ada perbedaan pendapat tentang halal dan haramnya, yang lebih warok tinggalkan. Gitu ya, perkara syubhat. Ya. Maka kata Rasulullah kan gitu. Faman taqi syubhati yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya, gitu ya. Baik. Kemudian waqilah, pendapat kedua, apa itu syubhat? Definisi kedua, wa huwa muamalatul insan man fi malihi syubhah au man khalata malahu haramun, ya. Ada yang mengatakan syubhat itu muamalatul insan man fi malihi syubhah. Ketika kita bermuamalah, mengadakan transaksi dengan orang yang hartanya syubhat, itu syubhat tuh. Ya. Misalnya ada perempuan, kita punya warung nih, ya warung makanan atau warung apalah, bebas ya. Dulu pernah kejadian, ada yang nanya sama saya, tukang warung Indomie. Ya. Tukang warung Indomie, rumahnya depan warungnya itu ada kos-kosan. Dia nanya waktu saya mampir di situ, Ustaz Hafid, iya. Saya kalau itu penghuni kos-kosan beli di sini, duitnya halal apa enggak? Gitu. Emang kenapa? Kan anak kos-kosan. Iya, tapi dia itu keluarnya maghrib, pulangnya subuh. Gitu. Kalau pulang kadang keliangan-keliangan, ya bajunya seksi. Gitu. Mungkin kerjaannya ya begituan, kata dia. Nah, ini namanya orang yang hartanya itu ada kemungkinan hasil dari perkara yang haram, ya, atau nggak jelas. Tapi itu jangan suudzon. Ya iya sih, cuma kan ya namanya perempuan malam gitu kan, ya. Nah itu kita kan nggak ngerti dia jual di badan dia atau memang dia jadi petugas escort, namanya apa ya, lady escort gitu ya, yang nemenin orang nyanyi dengan baju mini, dipeluk-peluk segala macam, diselipin duit di sini gitu ya, di dadanya. Nah, apakah dari itu, apakah dia mengantar minuman atau gimana, saya nggak paham. Nah, selama kita nggak yakin hartanya itu dari hasil haram, tapi ada indikasi ke situ, berarti syubhat. Nah, ini kalau muamalah dengan orang seperti ini, hukumnya juga syubhat. Kalau syubhat gimana? Mendingan nggak usah. Cuma kan saya nggak enak, Ustaz. Mbak beli di sono aja kan nggak enak. Ya, jadi gimana itu ya? Ya gimana, serba salah. Ya, kalau saya jual saya nggak terima duitnya, saya rugi dong, gitu kan? Serba salah. Nah ini yang lebih utama, lebih afdal, nggak usah muamalah dengan orang seperti ini. Ya, jadi Imam Ghazali itu pernah mengatakan, ya. Kalau ada orang dia hartanya dari perkara yang halal, jelas usahanya apa, dia material, usahanya apa, warung makan, nah berarti itu jelas-jelas halal, itu muamalah dengan dia halal. Kalau ada orang penghasilannya dari barang haram, dari usaha yang haram, dia usahanya apa tuh, duitnya banyak banget, dia bandar narkoba, Ustaz, dia punya diskotik banyak, ya, tempat pijat plus dia punya. Nah, berarti semua usahanya dari barang haram, maka muamalah transaksi dengan dia hukumnya haram. Ya. Tapi kalau ada orang dia punya usaha dua macam, ada usaha yang halal juga, ada usaha yang haram. Nah, berarti kan penghasilannya itu nyampur. Bisa jadi duitnya itu dari hasil jualan material, jualan, dia punya showroom motor, showroom mobil, halal tuh. Tapi dia juga punya panti pijat plus, punya diskotik, punya ya bar, ya itu gimana itu? Nah, maka orang yang hartanya nyampur dengan halal dengan haram, maka dihukumi hartanya syubhat. Syubhat kata para Imam Ghazali masih boleh muamalah dengan dia, transaksi dengan dia masih boleh. Kenapa? Karena ada kemungkinan dari duit yang halal. Tapi yang warok, kalau ente pengen jadi orang warok, sebaiknya jangan transaksi dengan mereka, karena khawatir hartanya nyampur dengan barang haram. Sampai jelas? Ya. Jadi syubhat itu ada mengartikan adalah muamalah seseorang dengan orang yang di hartanya ada barang syubhat atau hartanya nyambur dengan barang haram. Nah, ini hukumnya syubhat. Ya. Kalau syubhat ya sebaiknya ditinggalkan. Bahkan Imam Ghazali tadi mengatakan di awal, termasuk maksiat perut ente makan sesuatu dari barang yang haram dan syubhat. Syubhat juga nggak boleh. Nah, itu tasawuf begitu. Ya, tasawuf itu lebih menjaga, lebih berhati-hati. Ya,
Kalau dari segi fikih mah kan masih boleh Ustaz. Ya, makruh doang, iya kan, bahasa makruh doang tuh bahaya nih. Makruh doang, iya. Kalau sudah makruh sebaiknya ditinggalkan. Jangan malah ente makruh doang biarin, jangan. Yang afdal itu kalau sudah makruh ya tinggalin, gitu ya, jangan malah dikerjakan. Kalau bisa ya. Ini pengertian syubhat yang kedua. Pengertian syubhat yang ketiga yaitu man lam yarid fihi nassun minasyari' bi tahlilin wala tahrimin, ya, kaniyatin ghairu kanabatin ghairu ma'luf lam ta'riful arab hal huwa mudirrun am la. Nah, pengertian syubhat yang ketiga, sesuatu yang tidak ada nas khusus dari syariat. Enggak ada dalil khusus menyebutkan itu. Ya. Apakah itu haram, apakah itu halal. Seperti tumbuh-tumbuhan yang orang Arab enggak pernah tahu, ya, apakah itu berbahaya atau tidak berbahaya. Ya. Misalnya ada jenis daun orang Arab enggak pernah tahu ini berbahaya apa kalau dimakan apa enggak. Nah, maka ini kata sebagian ulama, ini hukumnya syubhat. Karena enggak ada dalil yang membolehkan. Ya, dan juga tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada dalil yang menghalalkan, tidak ada dalil yang mengharamkan. Dan orang Arab enggak kenal tumbuhan itu. Nah, ini sebagian ulama mengatakan syubhat. Ya, mungkin kayak makanan-makanan di kita kan orang Arab banyak yang enggak kenal dulunya. Ya, pete, jengkol, kan mana tahu pete jengkol, ya. Nah, ini selama orang Arab nggak tahu apakah itu berbahaya atau enggak, maka dihukumi syubhat. Tapi kalau seandainya orang-orang Arab, ini jengkol apa? Oh, jengkol tumbuhan ini misalnya, apa kandungan nutrisinya diterangin, oh ternyata bagus, berarti boleh kita makan, gitu ya. Cuma gini ya, makanan yang berbau tidak sedap itu memang makruh dimakan. Seperti jengkol, pete, bawang, tapi dengan syaratnya ya ketika ketika kita makannya dalam kondisi mentah. Satu, berarti kalau dalam kondisi sudah dimasak hilang kemakruhannya. Yang kedua, ketika kapan syarat makruhnya? Makannya mentah. Yang kedua, kalau kita ingin kumpul dengan orang banyak, habis makan pete mentah, jengkol mentah, lalap gitu ya, terus pengen ngaji, nah itu makruh. Tapi kalau habis makan pete, makan jengkol, pengen tidur di rumah, nggak apa-apa, nggak makruh karena nggak nyakitin orang dengan baunya. Ya, syarat kedua. Syarat ketiga, ya, susah dihilangin baunya. Artinya kalau kita makan pete, jengkol mentah, habis itu mau ngaji masjid, tapi ngilanginnya baunya gampang, gosok gigi, kumur-kumur listerin hilang, udah apa-apa, berarti hilang makruhnya. Jelas ya? Kalau tidak memenuhi syarat, ya, kalau memenuhi syarat berarti makruh. Kalau tidak memenuhi syarat berarti nggak makruh. Faham nih? Ya, ayo. Ini pengertian syubhat menurut ulama. Jadi ada 3 macam ya. Saya ulangin. Yang pertama, yang sesuatu yang ulama khilaf dalam masalah tersebut, apakah haram atau halal. Yang kedua, ya, sesuatu yang transaksi seseorang dengan orang yang hartanya syubhat atau bercampur dengan perkara haram, maka itu syubhat juga. Yang ketiga adalah sesuatu yang tidak ada dalil khusus tentang hal tersebut. Ya, tidak ada dalil halal, tidak ada dalil haram, dan orang Arab nggak kenal hal tersebut, seperti tumbuhan yang nggak pernah dilihat, dan mereka tidak tahu apakah berbahaya atau tidak berbahaya. Ini hukumnya syubhat. Nah, kalau seandainya kayak kodok, kodok itu memang ada dalil khusus tuh. Nabi ngelarang kita bunuh kodok aja nggak boleh, apalagi makan. Ya, bunuh kodok nggak boleh, makan apalagi. Kan ada suike, ya, suike goreng, suike bakar, itu dalam Islam nggak boleh dimakan. Ya, baik, sampai sini paham? Paham ya? Kemudian wahris, dan hendaklah kamu berusaha dengan sungguh-sungguh ala talabil halal, untuk mendapatkan sesuatu yang halal, ya. Jadi Imam Ghazali bilang kita harus berusaha banget untuk dapatin sesuatu yang halal. Jangan pernah kita punya prinsip, Ustaz, halal yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, kalau udah begini susah dah. Dibilanginnya susah, nggak kena. Karena ente udah punya mindset yang haram aja susah, ya. Ya kalau gini akhirnya nggak peduli mau halal mau haram, yang penting makan. Jangan, ya, nggak boleh begitu. Usahakan sesuatu yang halal.
Ya, usahakan sungguh-sungguh buat diri kita, buat orang-orang yang kita nafkahi, anak istri kita, ya. Itu hati-hati jangan sampai kita kasih makanan-makanan yang haram. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Talabul halali faridatun ala kulli muslimin." Rawahu Ibnu Mas'ud. Mencari perkara halal itu hukumnya wajib atas setiap orang muslim, ya. Nah, sekarang kita bahas halal. Apa itu halal? Halal itu fassarahul Imam Malik wa Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i menafsirkan perkara halal bima lam yarid bi tahrimihi dalilun. Sesuatu yang tidak ada dalil tentang keharamannya, berarti itu halal. Kalau enggak ada dalil yang mengharamkan, berarti itu halal. Itu pendapat mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada pendapat lain? Ada. Imam Abu Hanifah lain lagi. Imam Abu Hanifah menafsirkan halal itu bima dalla dalilun ala hillihi. Ya, kata Imam Abu Hanifah, halal itu sesuatu yang ada dalil tentang kehalalannya. Sesuatu yang ada dalil tentang kehalalannya. Antum perhatiin bedanya. Imam Malik, Imam Syafi'i bilang yang halal itu ya adalah sesuatu yang tidak ada dalil tentang keharamannya. Ya. Imam Hanafi bilang halal itu sesuatu yang ada dalil tentang kehalalannya. Sama nggak pernyataan ini? Hah? Sama? Enggaknya gimana Haji? Yang satu kalau menyebutkan bahwa kalau halal bisa ada dalilnya. Yang sebelah lagi halal bisa tidak ada dalilnya. Haram maka halal. Ya. Apa fungsi khilafnya? Kelihatannya mirip-mirip ya, tapi enggak, sebenarnya enggak. Ya, perbedaannya tadi yang disampaikan Pak Haji. Ya, kalau sesuatu di mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, kita nih, Imam Syafi'i dan Imam Malik, sesuatu yang halal itu kan yang tidak ada dalil haramnya. Selama enggak ada dalil haram, maka hukumnya halal. Ya, misalnya Nabi pernah enggak bahas tentang jengkol? Enggak ada jengkol. Nabi nggak kenal jengkol, nggak kenal pete. Berarti kalau ikut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, ya jengkol karena nggak ada dalil haramnya halal. Nah gitu kan? Nah ini lebih simpel. Tapi Imam Abu Hanifah halal itu yang ada dalil halalnya. Kalau nggak ada dalil halalnya berarti haram. Nah ini ada repot ini. Ya. Kalau misalnya nggak ada tuh di Quran tentang bahas tentang ini, di hadis pun nggak ada tentang ini, oh berarti haram. Ini lebih ribet. Ya, kalau mazhab kita dan mazhab Imam Malik lebih simpel, lebih enak, lebih gampang diterapin, ya. Karena kan sesuatu kan zaman Nabi belum semuanya ada. Somai zaman Nabi ada nggak somai? Gitu, ya. Ya walaupun mungkin bahan-bahannya udah ada, ya. Cuma kan nggak ada zaman itu. Apalagi seblak, Nabi nggak pernah dengar seblak, gitu, ya. Ini perbedaan cara menafsirkan antara halal menurut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, ya. Sampai sini paham? Paham ya? Baik, jadi kita usaha benar-benar mencari barang halal untuk yang kita makan, kita minum, kita konsumsi semua. Perhatiin benar. Yang antum pakai, yang antum kendarai, yang antum tempatin itu perhatiin semua dari barang halal. Ya, ini kan kita bahas masalah perut. Berarti kalau perut makanan, minuman yang masuk. Ya, hati-hati itu. Kadang kita sembarangan aja, temen minum belum habis, main sikat aja. Mana es kelapa gua? Habis. Coba tuh, ya Yadi, lihat minumannya ya sama teman. Ya belum tentu dia ridho. Kalau dia nggak ridho nggak boleh. Biar kata teman juga, ya. Kecuali kita sudah tahu ridhonya. Ntar ada di sini nih, ya. Maka kata Imam Ghazali, fa idza wajadtahu, ketika kamu mendapatkan perkara yang halal, fahris, maka hendaklah kamu berusaha dengan sungguh-sungguh ala an taqtasira minhu, untuk ya membatasi perkara halal itu ala ma duna syab', ya membatasi jangan di bawah kadar kenyang. Arti jangan sampai terlalu kenyang. Mentang-mentang halal jangan main terus makan terus. Ya. Pulang ngaji dari Masjid Nurul Yaqin makan nasi uduk sebelah situ. Ya. Pulang ke rumah, rebahan bentar, jam 9, teng, toprak lagi. Ya gado-gado. Jam 9, jam 11, lewat lagi. Ya, bakso, tok, baso.
Jam 12 makan siang. Tadi habis makan bakso. Sore somai. Kan halal Ustaz. Ya, jangan begitu. Jadi kata Imam Ghazali, walaupun halal, usahakan kamu itu membatasi perut kamu dari efek kenyang. Ya. Maka di sini Syekh Nawawi mengatakan urutan makan, jenis-jenis makan itu derajatnya makan ada 7. Oh, ya. Derajat makan ada 7. Yang pertama, an yakula ma tahsulu bihi al-hayah faqat. Kamu makan cuma sekedar untuk menyambung hidup saja. Nah, ini makan level 1. Oh, makan? Iya, kenapa? Udah 3 hari nggak makan. Makan. Ya, kalau nggak mati lu. Nah, itu makan level 1. Derajat pertama. Yang kedua, an yazida ala dzalik. Makan lebih dari itu, miqdari ma yahsulu lahu bihi quwwatun, ya, ala adail faraid al khams min qiyamin dunan nawafil. Nah, yang kedua, tadi kan yang pertama makan cuma sekedar menyambung hidup. Ente kalau udah lapar banget, ya, terus dikasih nasi setengah piring, udah lumayan gak tuh? Lumayan, nggak bakal mati karena udah ada isinya. Nah, itu level 1. Ya, level 2 lebihin lagi. Berapa batasan lebihnya? Seukuran ente punya kekuatan untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam kondisi diri. Kalau lapar kan, ya Ustaz saya nggak bisa diri, Ustaz lemes banget. Nah, begitu dikasih makan nasi setengah piring sama sayur asem, dikasih ikan teri, ikan asin sama sambal, nah, kan? Itu kan udah semangat tuh. Yang tadinya susah bangun jadi bisa diri. Sholat 5 waktu, oke. Tapi kalau qobliyah ba'diyah masih lemes Ustaz, cuma setengah piring Ustaz, piring kecil lagi. Nah, itu. Tapi kalau sholat 5 waktu bisa diri. Nah, itu makan 2 jenis ini apa hukumnya? Wahadzani, ya, wajibani. Ini 2 tipe makan ini hukumnya wajib. Nggak boleh kita nggak makan, ya, sampai mati gitu. Kan ada orang demo dengan berhenti makan, ya, dosa. Sampai kapan? Sampai tuntutan kami dipenuhi. Terus kalau nggak dipenuhi, ya udah kami mati. Dosa, ente bunuh diri. Harus makan untuk menjaga kelangsungan hidup, dan harus makan untuk mengerjakan perkara fardu. Lah ente kagak makan kagak sholat, dosa. Harus makan. Maka 2 jenis makan ini hukumnya wajib. Ya. Begitu juga katanya makan hukumnya sama, wajib juga. Aklu ma yakwihi ala saumin wajibin. Makan sesuatu yang membuat dia kuat untuk puasa wajib. Baik Ramadan ataupun nadar, kan harus sunahnya sahur. Saya Ustaz kalau nggak sahur saya nggak kuat puasa Ustaz. Besok Ramadan, aduh saya nggak kuat Ustaz kalau nggak makan. Berarti wajib makan, wajib sahur. Walaupun hukum sahur sebenarnya sunnah, cuma kalau itu menyebabkan ente kuat puasa, kalau nggak sahur ente nggak kuat puasa, maka jadi wajib. Karena puasanya puasa wajib. Jelas nih? Ya, ini dua jenis makan yang pertama. Lalu yang ketiga, jenis makan yang ketiga. Ya. As-salis an yakula ma tahsul lahu bi quwwatun ala siyamin nafli wa salatin nafilah wa qiyamin. Ya, wa hadza mustahabun. Ini makan yang ketiga hukumnya sunnah. Makan supaya kita mendapatkan kekuatan bisa ngerjakan perkara-perkara sunnah seperti puasa sunnah, sholat sunnah, bangun malam. Nah, ini makan seperti ini hukumnya sunnah. Ya, teh makan tumben banyakan. Iya, saya kalau setengah piring nggak bisa qobliyah ba'diyah, nggak kuat anak, lemes. Tapi kalau sepiring, apalagi lauknya banyak, nah itu anak kuat. Nah, apa-apa dah, itu sunnah. Ya, makan seukuran ente mampu mengerjakan perkara sunnah, maka hukum makannya adalah sunnah. Ya, nih makan yang ketiga. Makan yang keempat, an yakula ma yuqimu bihi salbahu lil kasbi wal amal. Wa hadha huwa syab'u syar'i. Yang ketiga, yang keempat, makan seukuran kamu bisa menegakkan tulang kamu, badan kamu untuk bekerja dan berusaha. Nah, saya kalau makan cuma 3/4 piring, sholat sunnah iya, puasa sunnah iya. Cuma kalau suruh kerja Ustaz masih belum kuat Ustaz. Sepiring dah, sepiring. Nah, sepiring bisa kerja, bisa Ustaz. Udah sepiring ya kenyang. Nah, ini hukumnya adalah makan yang disyariatkan. Karena kita perlu kerja. Ya, apalagi suami. Suami kalau nggak kerja, istri anak makan dari mana? Kalau kayak Mulyadi, kan nanti aja dia nggak punya duit juga nggak dimarahin. Ini kalau kayak kita nggak punya duit,
Bini kita makan apa? Yang ada perang dunia di rumah. Tidur mulu bang, yuk kerja semua cari duit, narik apa gitu. Marah bini kita, karena memang kewajiban kita. Nah ini makan yang disyariatkan, ya, supaya kita bisa bekerja dan beramal. Ya, ini makan level yang keempat. Ini makan yang benar. Bang Adan profesinya emang tukang servis AC, kan berat ngangkat-ngangkat itu. Ya kalau nggak ada tenaga, Bang Adan cepetan apa? Saya lemes banget, kan nggak kerja dia jadinya. Harus makan biar kuat. Ini yang keempat. Yang kelima, an yamla'a thulutsa batni, ya, makan sehingga sepertiga perutnya penuh. Nah, makanya Nabi itu makan itu, kata Nabi, perut itu dibagi tiga. Thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syurbi wa thuluthun li nafasi. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Ini makan yang bagus, ya. Ini wa hadza huwa syab'ul mu'tad. Nah, ini kenyang yang normal. Kalau orang makan begini namanya kenyangnya normal. Kalau tadi kenyang buat bisa kerja, itu kenyang yang disyariatkan. Kalau ini kenyang yang normal, yang semua orang ya bisa ngamalin. Gimana caranya? Nabi ngajarin kalau makan kakinya diangkat. Gini kalau makan. Ya. Jadi yang ini ketekan. Makanan akan lari ke sini. Ntar ada sisa buat minum sama napas. Jadi udah, kalau ente udah makan begini, begitu ngerasa cukup, jangan pindah begini. Ini sama aja kalau begini. Ya, ini mah ngisi dua-duanya. Kok pindah? Ya, ini masih kosong Ustaz. Lagi makan masih banyak. Ya, itu berarti nggak ngikutin sunnah Nabi. Sepertiga aja, ya, belum minum. Kadang kan kita nafsu doang, maaf dah. Apalagi kalau acara all you can eat misalnya. All you can eat itu ngambil. Dulu pernah ada beli bakso Jepang gitu ya. Satu mangkok 20.000 sebanyaknya sampai yang penting nggak boleh tumpah. Ente mau munjungin juga nggak apa-apa gitu. Itu kadang kita ambil banyak, pas dimakan kagak kuat. Aduh, gua kenyang ya. Atau misalnya ente lagi di resepsi pernikahan, jangan kalap ya. Ya, apalagi di gedung. Ya, pilihan makanannya banyak, stand makanannya. Kan kadang kita nggak langsung ngincer makan nasi. Ya, es krim dulu. Pembukaan tuh, ya, appetizer, ya kan, es krim, ya kan, ya, zup. Habis itu cari somai, bakso, laksa, banyak banget. Baru ntar main course, makan nasi, udah ngambil banyak banget, ya kan, jawabin es kelapa, selendang mayang. Ya, apalagi kalau kiai ustad, udah kiai duduk aja, tadi ambilin. Mau apa? Waduh, ambilin aja udah. taruh ini kayak nasi padang. Ya, itu kadang kita kan namanya makan di resepsi itu rasanya belum tentu kita cocok. Ya, emang sih kita all you can eat gitu ya. Ngamplopnya cuma 20.000 all you can eat kan. Bawa anak bawa bini anak tiga, anak bini satu ya. 20.000 ngamplopinnya. Ya kebangetan ente. Makan sih boleh. Yang undang juga rela makanannya habis. Cuma jangan kebuang-buang. Ambil nasi banyak, oke banyak. Pas cobain, ya kurang garam nih. Terus ya taruh aja. Ente kalau taruh aja emang ente pikir ada yang ngabisin? Kagak, itu tukang bersih-bersih main masukin aja tempat sampah. Dosa ente. Ya, makanya ngambilnya tuh dikit-dikit dulu. Kalau cocok, suruh anak, ambil lagi, Itu. Jadi kita nggak kelihatan nambah gitu. Habis itu air. Jadi kita nggak nambah, enak gitu. Ntar gantian anak kita, aku mau somai, kamu di sini aja, abi yang ngambil. Gitu. Jadi kita bekerja sama dengan tujuan menyenangkan semuanya. Itu nggak apa-apa. Daripada kita buang-buang. Begitu makan, ya kagak enak ini, taruh tuh buang-buang, taruhin di meja, nggak ada yang makan itu kebuang-buang, dosa tuh, ya hati-hati tuh. Kadang kayaknya enak, cuma karena udah kenyang nggak muat perut kita, hati-hati tuh. Terus setan ada yang godain kita supaya makan terus, hati-hati nih, ya jangan sampai kita terbiasa memenuhi perut kita sepenuh-penuhnya, ya. Jadi makan sepertiga aja. Ini makan yang level 5. Kemudian makan yang level 6 mana nih? As-sadis an yakula ziyadatan ala qadri thuluth. Ya, makan melebihi kadar sepertiga, wa huwa makruh. Ini hukumnya makruh.
tadi itu kenyang banget, ya udah penuh, pindah posisi sampai habis makan ngap-ngapan. Nah, ini makruh tuh begitu, ya. Dan ini makan seperti ini katanya akan menyebabkan, ya, wa bihi yahsulul insan ats-tsaqal wan naum, badan berat, kepenuhan, nyesek, wan naum, bikin ngantuk, bikin tidur, ya. Wa ala hadzal qasam ghalibu adatin nas, dan jenis yang ini kebanyakan yang dikerjakan oleh orang banyak. Orang banyak begini nih, makan kekenyangan. Jangan, makruh ya, walaupun halal, ya. Walaupun halal. Yang ketujuh, nah, ini lagi, an ya'kula ziyadatan ala dzalik ila an yatadarrar wa huwal batanah wa hadza haramun. Makan melebihi dari porsi yang tadi sampai membahayakan dirinya. Ini hukumnya haram. Ya, makan terus masukin. Kan ada, ente kalau lihat di YouTube itu ada mukbang. Mukbang itu makan porsi, ya Allah. Siapa ya? Ada anak muda orang Indonesia itu makan, saya bingung itu ditaruh di mana di perutnya itu. Ada pernah lihat nggak? Masih muda anaknya. Hah? Siapa? Ya kali ya, orang Indonesia kan. Wah, saya lihat cuplikannya dia tuh datang ke warteg. Mbak, lauk ini sama ini, makan sepiring. Habis. Kirain mau bayar. Mbak, bikin lagi. Lagi Mas. Iya, lauknya ini, makan lagi. Sampai itu 8 piring apa? 8 piring itu enggak setengah porsi, satu porsi. Sampai yang banyak melotot. Ini bener Mas. Iya, ini lagi. Masya Allah. Itu di mana naruhnya itu? Tapi orangnya nggak gemuk, aneh tuh. Ya, orangnya nggak gemuk, normal-normal aja badannya. Kan besok itu gede. Kalau gede mungkin masih masuk akal. Ya, ususnya gede. Nah, ini orangnya biasa aja. Ya. Bagaimana nggak tahu. Nah itu makruh, begitu bahkan bisa jadi haram kalau sampai membahayakan dirinya. Bisa jadi penyakit, itu haram. Karena sumber penyakit kata Rasulullah dari perut. Ya, kalau ente bisa jaga perut, insya Allah badan sehat. Apa resepnya? Allah katakan kulu washrabu wala tusrifu. Ya. Pertama, kita memang diperintahkan makanan halalan thayyibah. Itu udah pasti, nggak boleh nggak. Yang halal, yang baik. Ini harus memenuhi 2 kriteria. Kalau halal tapi nggak baik, jangan. Contoh, antum punya penyakit diabetes, ya. Kata dokter jangan minum pakai gula pasir putih. Antum nekat, dosa begitu, nyakitin diri. Nggak boleh. Ya, bukan berarti nggak boleh sama sekali. Misalnya diganti sama gula dari jagung, misalnya kan, ya, Tropicana Slim, emang mahal sih, ya. Tapi itu lebih aman, pakai yang itu. Ya. Antum misalnya punya penyakit asam urat, jangan coba-coba makan kacang panjang, makan ninjo, ya, ngebet. Ya, nyakitin diri sendiri, nggak boleh. Ya. Jadi walaupun dia halal tapi tidak thayyib untuk sebagian orang. Itu kita harus tahu. Atau thayyib menurut sebagian orang tapi tidak halal. Kata orang Kristen, orang non-muslim makan babi sehat. Di Bali, mana waktu ke Bali itu, Masya Allah, nyari makanan, warung makanan halal, ngeri banget kita. Paling pilihannya Padang sama McD, karena waktu belum ada Israel nyerang. Sekarang kalau ke Bali lagi, repot lagi, itu Padang doang udah pilihan satu-satunya. McD nggak mau kita udah. Ya, sampai anak nanya, Bi, ini nggak boleh makan McD? Nggak boleh, Ra. Sampai kapan? Sampai kamu gede nggak boleh terus. Nggak, bukan suka. Nggak boleh, jangan yang lain aja, yang lain. Ya, jangan yang McD sama KFC. Ya, yang lain-lain aja dah. Ya, Awe masih boleh ya? Awe masih nggak termasuk ya? Nggak masuk itu. Ya, jadi cari-cari yang kira-kira tidak ada hubungan sama Israel. Nah, itu susah itu di apa namanya Bali. Ya, memang tempat non Muslim ya kan. Itu panggang babi ya, pinggir jalan. Ya, panggang babi, siapa beli siapa gitu. Gitu kita ngeliat pala begitu, ya Allah, kita ngeri banget. Ya, jadi itu haram tuh, kita nggak boleh. Ya, baik. Kemudian fa inna syabi'a, karena sedangnya syabi'a, karena sesungguhnya kenyang itu yuqassil qalba, akan mengeraskan hati. Ente kalau makan kenyang mulu, hati jadi keras. Wa yufsidudz dzihna, ya, dan akan merusak kecerdasan. Orang kalau kenyang mulu, hatinya keras, cerdasnya berkurang. Ya. Wa yubtilul hifdha,
dan akan merusak hafalan. Ya, melenyapkan atau merusak hafalan. Wa yuthqilul a'dha 'anil ibadah wal amal wal ilm, dan akan memberatkan anggota badan untuk ibadah dan mencari ilmu. Tuh kalau kenyang tuh. Ya, kalau orang kenyang mulu ngantuk soalnya. Ngaji yuk. Ngaji sih ngaji cuma gitu. Kenyang, ya. Ntar bangunnya kalau udah selesai pas ada makanan, bangun lagi tuh. Bangun rapi. Ada ini gulai. Agus masak gulai, bangun. Waktu lagi ngaji nyender tidur, ya. Karena kekenyangan, ya. Kemudian wa yuqawi syahwat. Kalau perut kenyang akan menguatkan syahwat kita, hati-hati itu, ya. Jadi pengennya itu syahwatnya tuh malah besar. Syahwat untuk berbuat maksiat. Wa yansuru junudas syaitan, dan akan membantu, ya, pasukannya setan. Jadi kita samanya ngebantu setan, ya. Wasyab'u kenyang itu minal halal, berasal dari halal, mabda'u kulli syarrin, itu permulaan segala keburukan. Fa kaifa minal haram, apalagi bagaimana kalau kenyangnya itu dari perkara yang haram. Yang halal aja bisa membuat kita berbuat tidak baik, apalagi yang haram, ya. Wa talabul halal faridatun ala kulli muslimin, dan mencari perkara yang halal hukumnya wajib bagi semua orang beragama Islam. Hukumnya wajib. Mau laki mau perempuan hukumnya wajib. Ya. Wal ibadah wal ilmi ma'a aklil haram kalbina ala sirjin, dan ibadah serta ilmu yang dilandasi atau diikuti dengan makanan yang haram seperti membuat bangunan di atas tumpukan sampah. Ente ibadah, ente cari ilmu, tapi makanannya haram, minumannya haram, sama seperti orang bikin bangunan di tumpukan sampah. Yang namanya sampah kan agak kuat, beda sama tanah, nggak ada pondasinya, nggak kuat pondasinya, hilang semua tuh. Ibadah ente, qiyamul baca Quran, sedekah, tapi makannya haram, minumnya haram, semuanya hilang, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, ya. Baik, sampai sini. Wal halal katsir wa laysa 'alaika, dikit lagi sebagai penutup. Fa idza qana'ta fis sanad, sampai sini dah, biar nyambungin nanti enak bacanya. Ada pertanyaan? Masalah maksiat perut. Ingat ya, kita ini kan semua rata-rata suami, ayah. Pastiin benar-benar yang dimakan istri kita, anak kita dari harta yang halal. Harus pasti. Ya, jangan ente remeng-remeng. Yang penting makan. Yang penting makan, kambing juga makan. Ya, ente mau samain sama kambing. Ya, pastiin tuh anak kita makan yang halal. Dia sekolah, dia pakai baju dari duit yang halal. Ya, saya ngutang-ngutang Ustaz, ngutang masih halal daripada nyolong. Ngutang apa-apa. Kalau memang terpaksa ngutang. Tapi kalau memang harus ngutang, niatin yang baik. Saya kadang gitu. Saya ini termasuk orang yang punya utang sampai sekarang. Ya. Tapi kalau setiap ngutang itu saya niat ya Allah. Misalnya belanja nih, belanja bulanan, kan ngutang tuh. Bulan depan baru bayar. Kan kalau kartu gitu. Ya. Biar nggak kena bunga, kita harus bayar tepat waktu. Jadi kita nggak main riba. Berarti kan ngutang kan? Ya. Kelihatannya sih keren pakai kartu, padahal tuh orang susah namanya. Ya. Kartu kredit beda sama kartu debit, orang kaya. Kalau kartu kredit orang susah. Begitu kita gesek, saya niat, ya Allah, saya ngutang buat keluarga, bantu saya untuk lunasi utang saya. Dan niat aja udah. Ya. Tapi ntar ada aja tuh, tiap bulan ada aja caranya tuh. Ya. Dan itu yakin sama Allah. Ya, sambil kita usaha juga maksudnya. Ya, tapi yakin selama kita berhutang dengan niat yang baik, insya Allah katanya Imam Abdullah bin Abbas, kalau orang berhutang dengan niat yang baik itu maksudnya niat mengembalikan, ja'alallahu lahu ma'unatan khassah, maka Allah jadikan buat dia pertolongan khusus. Orang yang ngutang dengan niat yang baik, artinya ingin melunasi, maka Allah jadikan dia pertolongan khusus. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, saya setiap hari harus punya utang walaupun kecil. Misal walaupun utang 5.000, tetap saya ngutang supaya ada pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau utangnya gede ya. Jadi hati-hati. Cuma jangan besar pasak daripada tiang sebenarnya. Ente ngutang ya penghasilannya sebulan 10 juta, utangnya 30 juta ya. Puyang malah kita. Nah, kapan lunas ya. Tuan Haji. Ya.
Kalau kita bikin acara kita ngutang, ya, ngutang sama seseorang, ya, tanpa riba ya, tanpa riba, ya. Ini apakah kalau kita bikin acara ngutang karena kita nggak punya duit, ya, sebulan 2 bulan belum bisa bayar, apakah acara yang kita bikin diterima? Maksudnya kan kita sedekah buat orang, diterima, selama ngutang itu dari duit yang halal, dengan cara yang halal. Kadang ada orang ngutang dengan cara yang haram, ini salah nih ya. Contoh misalnya kita mau punya acara bikin hajatan, nyunatin anak, ngawinin anak misalnya, duit cash nggak punya, tapi istri kita punya emas, dibawalah ke pegadaian. Jangan sampai gadainya dengan cara yang haram, dengan cara hukum riba, jangan. Jadi gimana pilihannya? Cari pegadaian syariat, jangan pegadaian konvensional, supaya yang kita dapat, harta yang kita pinjam tadi itu halal semuanya. Kita beliin makanan buat orang banyak, halal semuanya. Jadi kalau kita udah ngutang dengan cara riba, aduh, ini duitnya haram. Kita beliin makanan haram, dimakan orang, ratusan orang, itu haram semua. Salah caranya. Jadi kalau sudah ada, sekarang alhamdulillah udah ada pilihan pegadaian syariah, bank syariah, ya. Jadi kita pilih dengan cara yang halal, gitu ya. Jangan sampai kita minjem sama orang yang rentenir, ya. Kan ada orang itu manfaatin kesusahan orang dengan cara minjemin duit tapi dibungain. Jangan tuh, ya. Tapi memang orang sekarang kayaknya nggak tahu ya, wallah alam ya, nggak banyak yang mau ngutangin orang tanpa ada keuntungan, ya. Misalnya saya lagi perlu duit sama Tovan, Van, perlu duit Van buat kontrakan belum cukup nih. Berapa Ustaz? 10 juta. Berapa lama balikin? Ya 2 bulan. Itu 2 bulan 10 juta kan bisa diputar sebenarnya. Kita usaha kan bisa menghasilkan. Cuma kalau dipinjemin orang kan mati duit kita. Stuck aja begitu. Iya kalau 2 bulan dia bisa bayar, kalau enggak itu. Nah kan umumnya orang yang sifatnya nggak ikut syariat, ya udah 2 bulan, tapi setiap bulan ente nambahin gopay, gitu. Ya bulan pertama 10 juta 500, bulan kedua 11 juta, kan rentenir tuh. Ini kalau kita minjem dengan cara seperti itu, yang ngutang dan yang memberi utang sama-sama dosa, main riba namanya, ya. Kecuali dalam kondisi darurah, sebagian ulama membolehkan. Darurat itu gimana? Kalau nggak ngutang nggak bisa makan Ustaz sampai bisa mati keluarganya, itu darurat namanya, ya. Cuma kalau ngutang apaan? Beli motor. Emang kalau pakai riba? Iya. Ya. Emang kalau nggak punya motor mati? Kagak sih. Ya berarti nggak darurat namanya itu, ya. Nah sekarang kita kalau ingin beli sesuatu yang nyicil, sekarang apa bisa nyicil loh, ya. Pilih yang syariat, ya. Ente di lote aja, ya. Dan sekarang banyak cicilan 0%, itu aman dah, ya. Gak nambah tuh, cicilan 0%. 0% itu ya ngutang murni, gak pakai bunga. Tapi biasanya harganya dinaikin lagi, ya wajar, karena kan dia ngutangin kita, wajar aja itu. Barangnya lebih mahal harganya, cuma cicilannya 0%, lebih aman dan seperti itu, ya. Jadi jangan main riba gitu, Haji. Cukup ya. Karena di sini mau ada acara PPN bikin haul. Ini semua jamaah diundang. Apa ahbab? Semua jamaah masjid dan jamaah ahbab diundang habis Isya, acara haul orang tuanya PPN almarhum Bapak Haji Mursyid bin Haji Jani. Jadi yang punya waktu kita hadir ke rumah PPN, kita zikir bareng-bareng di sana. Kalau dia selesai dia bekalin kita bawa pulang. Kalau enggak kita pulang aja gitu, ya. Jangan harapin macam-macam. Tapi biar ikhlas dulu, ya. Kalau ada bekal alhamdulillah, enggak ya udah pulang gitu ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan yang ilmu yang kita pelajari di malam ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Allah jaga diri kita dari memasukkan makanan minuman yang haram ke tubuh kita, istri kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita sehingga kita dapat rezeki yang berkah, yang halal, yang cukup, yang banyak, yang tidak menyusahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته